Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Ada semangat? Ada sukacita? Ada rasa rindu datang kepada Tuhan? Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kita akan menikmati hadirat-Nya. Kita akan menyatukan hati di hadapan Dia. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh
dalam Tuhan Yesus. Kami akan bersukacita, kami akan merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai menari bagi Engkau. Engkaulah sukacita kami dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Berkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Semangatnya sudah disiapkan untuk memuji Tuhan. Cuma
tidak pernah terukur panjang dan lebarnya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan kepada setiap kita. Mari kita memberikan hati kita supaya Tuhan mengisi dan mengolah hati ini menjadi bencana tempat Dia mengisi kebenarannya. Hanya nama Yesus. situasi ekonomi yang tidak menentu. Tapi kalau hari-hari ini kita memandang Yesus, kita memandang salibnya, kata pujian ini ada kepastian, ada jawaban, dan satu hal, ada pengharapan. Amin. Katakan pahitnya. Yesus ada di sana.
Yesus yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami percaya nama-Mu besar, nama-Mu diagungkan, dan nama-Mu itu berkuasa, berkuasa dan berkuasa. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, apa yang menjadi kebutuhan pergumulan kami, Tuhan sanggup menjawabnya. Di dalam nama Yesus, saudara yang percaya, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal yang kelima, saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Hidup menurut daging atau roh. Firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, ketaburan dan sebagainya. Berasal dari itu ingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dihidup oleh roh. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, membaca tanpa menghidupi firman Tuhan itu sama dengan tong kosong nyari bunyinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih tetap kita membahas tentang peran Roh Kudus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, peran Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Peran Roh Kudus begitu fundamental atau dasar daripada kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang akan memimpin kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ya bisa membedakan ya bagaimana hidup menurut daging atau menurut roh. Daging itu gini, Bapak Ibu, ini daging. Ya. Ini daging. Oh, kulit. Ini kulit. Jadi masih kalau kita cubit masih kerasa sakit. Tapi kalau berbicara tentang roh, walaupun dicubit kerasa sakit. Firman Tuhan katakan, jika pipimu yang kanan ditapak, berilah pipimu yang sakit dah. Sakit dah. Tambah sakit. Bengep-bengep. Ya. Tapi di situ peran Roh Kudus ketika kita menghadapi kesakitan, ya,
luka, diremehkan orang, tapi tetap Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada kita. Allah yang akan membela hidup kita. Kalaupun hari ini kita merasa sakit karena menderita kesusahan, di situ Roh Kudus mengingatkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku di dalam Kristus Yesus. Walaupun dagingku lemah hari ini, tapi aku bisa kuat karena tangan Tuhan. Oleh sebab itu lagu yang terakhir itu hanya nama Yesus. Ingat, nama Yesus itu berkuasa, ya. Di bawah kolong langit, ya. Artinya di bawah terik sinar matahari, di bawah redupnya sang rembulan. Berpuisi lagi. Ya. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Selain adalah nama Yesus. Karena nama Yesus itu punya makna, punya arti juru selamat. Ya. Yesus punya arti juru selamat. Maka tidak ada nama anak-anak orang Kristen yang dinamai Yesus, kecuali suku-suku tertentu. Apa yang dilihat pertama, apa yang didengar pertama, apa yang disenggol pertama, itu yang akan menjadi namanya. Ya, maka ada nama petir, karena waktu melahirkan yang diingat tiba-tiba petir. Ya, ada nama hujan, ada nggak? Hujan, ada nggak nama petir? Ada nggak nama halilintar? Ada. Tapi yang paling parah ketika keluar pintu ke Sandung Tembelek, ngasih namanya apa? Ya Tembelek. Kenapa? Itu yang dipercayai, apa yang dilihat, didengar, disentuh pertama kali itu akan menjadi namanya. Jadi itu hanya kebetulan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi nama Yesus bukan nama yang kebetulan, nama yang diberikan untuk kita percayai bahwa nama itu berkuasa. Maka tidak ada orang Kristen anak-anaknya dikasih nama Yesus. Tidak ada yang sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca berulang-ulang, ya, Galatia pasal yang ke-5, hidup menurut daging atau roh. Ya, kalau menjelaskan ini bisa 5 jam Bapak Ibu. Satu persatu, iri itu apa, dengki itu apa, ya, rakus itu apa, pesta itu berjam-jam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, tapi yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini apa? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, ia akan memiliki kekuatan yang ekstra. Katakan kekuatan ekstra. Di tengah kehidupan yang berat, baiknya kenyataan, ya kan? Jualan dari jam 1 sampai jam 9 malam cuma 10 mangkok. Kalau 1 mangkok cuma 10.000, berarti cuma 100.000. Modal lebih daripada 100. Besok begitu lagi Bapak Ibu. Ya. Terus apa yang akan menjadi kekuatan orang-orang yang model begini di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini? Bukan, ya, bertambah cuannya, tapi modalnya dijadikan untuk makan. Lama-lama benih itu juga habis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang itu mungkin tidak mengenal saya sebagai seorang pendeta, tapi saya mengatakan kepada orang itu, ibu percaya, jangan menyerah, tetap bertahan.
Kenapa? Kalau ibu tetap bertahan sampai hari ini, sampai besok, pada besok, yang lain pada rontok gugur, ibu masih tetap ada. Ya. Yang lain pada mundur, ibu masih tetap bisa jualan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi orang yang dipimpin oleh Roh, di mana kita ada, kita bisa menyemangati orang walaupun diri kita sedang letih, lemah, lesu, loyo, lotai. Oh, letai. Ya, kenapa kita bisa melakukannya? Karena kita tahu nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ketika saya memanggil nama Yesus, ada pengharapan. Ketika saya memanggil nama Yesus, ada kepastian. Tapi dalam kasat mata, faktanya tidak pasti. Dunia tidak bisa memberikan kepastian. Dunia tidak bisa memberikan jaminan. Tapi Yesus punya janji, bisa memberikan kepastian, pengharapan, kekuatan orang percaya. Ya, ketika terjadi kesusahan, panggil nama Yesus. Ya, kau usah perlu meributkan Tuhan Yesus, apa Kristus, ya, atau Allah, Yahweh, ya. Itu menjadi perdebatan, saudara, yang hanya menjadi banyak komentar, tapi tidak ada prakteknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang banyak memperdebatkan soal nama Tuhan, tapi hidupnya juga tidak hidup dalam kebenaran, percuma, ya, percuma. Cukup simpel aja, Tuhan Yesus hari ini aku datang, ya. Tuhan Yesus hari ini aku datang. Kalau Bapak Ibu mengalami kesusahan, apa yang saudara perkatakan, saudara sebut? Kalau saudara kita berkata istighfar, ya, istighfar, ya, sebut nama Tuhan, ya. Pernah kita sudah melakukan hal yang sama. Hanya nama Yesus. Ketika istri saya mengulang pada bait yang kedua, yang diingat cuma baitnya kenyataan. Saya lihat Mas Ugul. Ya kan? Kenapa yang diingat lagu bait yang kedua, tidak bait yang pertama? Bait yang pertama apa tadi? Saat tiada jalan. Yang lebih menyakitkan ternyata pahitnya kenyataan daripada saat tiada jalan. Menemukan jalan buntu itu masih bisa diterima. Tapi kalau sudah pahitnya kenyataan, itu membuat rasa hatinya luka, tidak bisa terima. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebenarnya yang maksudku ialah, kata Paulus, ayat di atasnya, saudara, ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, kalau sudah saling menggigit kan baitnya kenyataan, ya, saling menggigit, terus saling menelan, terus awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sudah menggigit, menelan, rakus banget. Ini keinginan daging, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau sampai membinasakan, lah bahaya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Nah, bagaimana kita hidup oleh Roh? Salah satunya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang hidup
oleh roh itu bisa bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan itu ini bergandengan tangan atau berjabat tangan? Coba Pi, kalau bergandengan tangan gimana Pi? Nah, mau sendiri sama sebelahnya ya. Nah, kayak tak? Iya kan? Kalau masih pacaran, Bapak pasti sebisa mungkin cari-cari kesempatan untuk segera menangkap tangan pasangannya. Betul nggak Mas Rian? Iya. Iya. Kalau bisa yang jaraknya jauh dirapat-rapatkan, ya kan? Yang tidak bersentuhan disenggol-senggolkan, ya kan? Itu karena apa? Sedang jatuh cinta. Kenapa? Pada pasangan suami istri seringkali jatuh cintanya itu kebablasan. Jatuh cintanya kebablasan maksudnya apa? Jatuh nggak terpungut-pungut. Iya kan? Jatuh nggak terpungut-pungut, ya. Bapak Ibu kalau masih pacaran, Bapak Ibu, ya, mau diganggu pak boncengan motor, Bapak Ibu masih ingat? Waktu boncengan motor, ya kan? Kalau jaraknya terlalu jauh disuruh mepet, mendekat, gendong rangsel. Tahu gendong rangsel? Nah, sementara kalau sudah gendong rangsel, itu sopirnya, pengemudinya itu berat, ya kan? Ya, ya. Karena apa? Ditumpangi beban yang di belakang. Ya, sambil gitu kepalanya begini ikut nyetir di samping di belakangnya. Ada nggak kalau yang dibonceng kayak gitu? Ya kan? Ini kepala, yang di belakang kepalanya di sebelah sini. Ini kan. Pada waktu pacaran nggak masalah, tapi ketika sudah menjadi suami istri jadi masalah. Ya udah kamu yang di depan aja. Ada lubang, belok kanan, hati-hati, rem, gitu kan? Ya teh ya. Jangan cepat-cepat. Ya sudah yang dikasih Tuhan. Nah, ada perubahan. Yang tadinya rambut pasangannya itu halus, ya, nempel di pipi, ini nggak terasa gatel, malah semilir-semilir, ya, bikin ngantuk dan gerengsek. Tapi ketika sudah menjadi suami istri, ketempelan rambut istrinya gatel. Ayam bener, iya, gatel. Tadinya enggak. Ya. Kenapa itu terjadi? Semakin ada perubahan karena gandengan tangannya mulai lepas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, bersama Yesus kita hadapi, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Belum jadi suami istri, ya kan? Apa kata orang tua? Pokoknya kita nekat. Ketika sudah jadi suami istri, kekuatan gandengan itu menjadi pudar. Ya kan? Gimana sih kamu ini? Gitu kan? Gimana kamu? Ya. Salah satu kekuatan orang yang dipimpin oleh Roh mampu bergandengan tangan apapun keadaan yang menerpanya. Karena tujuan ya, Tuhan mengumpulkan jemaat Tuhan menjadi satu tubuh supaya bergandengan tangan satu dengan yang lain. Artinya ada kesehatian, ya, kesatuan, kerukunan. Ingat, berkat itu ada datang kalau ada kerukunan. Diperintahkannya
berkah. Ya, kalau orang itu hidup rukun. Kenapa berkat tidak datang-datang? Karena kerukunannya mulai pudar, hidup sendiri-sendiri, hidup masing-masing. Maka bergandengan tangan bukan lepas tangan. Lepas tangan itu lepas tanggung jawab. Sob, silakan, ya. Aku ke kiri, kamu ke kanan. Gak bergandengan tangan lagi, sob. Ya kan? Itu bisa jadi karena ada apa? Faktor hidup menurut dari Bapak Ibu baca berulang-ulang hidup menurut daging itu apa? Itu terlalu banyak. Kalau diuraikan terlalu banyak, ya kan? Nah, di sini dikatakan hidup menurut daging itu apa? Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan belas, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri. Banyak banget. Ternyata kira-kira berapa persen ya saya tentang hidup menurut daging itu saya berasa berapa persen ya? Ya. Dibandingkan dengan hidup menurut roh, dipimpin oleh roh, berapa persen saya hidup dipimpin oleh roh daripada saya hidup dalam kedagingan. Nah terus saudara yang kita masih terlalu pede. Tuhan berkati aku, tapi tetap hidup dalam kedagingan. Orang yang diberkati di situ hidup yang dipimpin oleh roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan saling menggigit dan saling menelan. Jangan mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Lah kalau begitu kebalikannya, sebisa mungkin ya untuk bisa mengedepankan kepentingan orang lain, mengorbankan diri. Ternyata jadi orang Kristen gak enak ya, mengorbankan diri terus untuk kepentingan orang lain, ya, iya kan? Nah, terus bagian saya apa? Alkitab berkata, bagianku adalah Tuhan. Kurang cukup kah? Ya, kurang cukup kah? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini bukan hanya 1-2 orang, segelintir orang, tapi hampir merata. Kemarin sore saya juga ngobrol dengan pedagang kelapa muda, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ngobrol punya ngobrol sampai tahu jerohannya. Umur sudah 28 tahun, ya kan? Saya tanya, berapa tahun lagi mau menikah? Belum tahu. Terus apa yang kamu kejar? Sukses. Hebat kan? Suksesnya ukurannya apa? Punya rumah, punya mobil, punya sawah, punya kebun. Sampai gagal mau menikah. Demi untuk saya mau bangun rumah dulu. Akhirnya apa? Perempuannya nikah sama orang lain. Saya mau apa? Settle itu apa? Apa? Saya mau mapan dulu. Karena kemarin ketika dia membuat acara untuk menyunatkan ponakannya, dia habis 30 juta di kampung, 3 hari 3 malam, sama persiapan 2 minggu, kurang lebih habis 30 juta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pulang modal untuk pulang Pak. Nah, sementara ketika saya balik, kapan nikah? Ya itu tadi, kumpulin modal.
mau bikin pesta 2 minggu lagi. Ya kan? Sementara hari-hari ini mencari nafkah begitu berat. Ya, saya nunggu situ hampir 2 jam, yang beli cuma saya aja. Kesempatan hujan, korban saya. Ya. Apa yang kamu tunggu? Ya, mau pendapatan hari ini sehari 100, nanti ketika menikah juga 100, atau mungkin berkurang menjadi 70. Apa yang menjadi kekurangannya? Penghasilan 100 nggak dapat istri, penghasilan 70 dapat istri. Masih bisa senang, bahagia, berdua. 100 sendirian. Dia mana ada? Kan gak enak ngumpulin modal untuk menikah. Kamu mau ngumpulin uang, targetmu berapa? Sampai berapa tahun akan terkumpul uangmu? Emang gak ada kebutuhan lain kah sehingga uangmu akan menjadi terkumpul pada waktu target itu tercapai? Tidak juga. Kebutuhan masih ada tiap-tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Ya kan? 3 tahun tetap aja gak kumpul-kumpul targetnya, sudah. Kecuali puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bukan Senin Kamis lagi puasanya, sudah lihat dikasih Tuhan. Nah, kalau berdua, walaupun penghasilan kecil, tapi kalau bergandengan tangan, tidak lepas tangan, mendapat kekuatan, dengan pasangan aja hidup kita diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kalau kita menggandeng Tuhan. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Apa yang menjadi beban kita hari-hari ini? Sehingga kita menjadi orang yang tidak merasa puas dengan orang lain tentunya, ya kan? Tidak merasa puas dengan orang lain. Nah, apa penyebab kita tidak bisa merasa puas dengan orang lain? Kalau orang perfeksionis, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidupnya tidak akan merasa puas melihat kekurangan orang lain dan kekurangan dirinya. Ya, hidupnya akan merasa bahwa ada yang kurang, ada yang kurang. Akhirnya apa? Mengalami stres dan depresi. Tapi tidak ada pencapaian apa-apa juga ketika sudah stres dan depresi. Ya, kerja sampai lupa makan. Ada nggak kerja sampai lupa makan atau kerja sampai lupa mandi? Ya, ada. Kenapa? Karena yang di otaknya masih terus bekerja bagaimana memutar otak. Otaknya diputar-putar sampai putus tali sarafnya. Ya, untuk apa? Mencapai apa yang diharapkan pada tingkat level tertinggi. Siapa sih yang nggak mau hidup ideal? Kalau hidup ideal itu kan baik. Tapi apakah kita bisa mencapai ideal kehidupan itu? Ya, gak ada. Pasti ada kurangnya. Persiapan kita hari ini pasti ada minusnya. Ya, apalagi mengharapkan orang lain ideal menurut pikiran kita. Kita kecewa dengan orang lain karena yang kita harapkan tidak tercapai, kecewa. Buntutnya apa? Ketika kita kecewa dengan orang lain, kita akan mundur dari itu. Tuhan sulit panggil. Hanya nama, gak bisa lagi, saudara. Hanya nama Yesus. Orang yang
bisa hatinya hancur ketika menyanyikan pujian tadi, kalau dia plong dengan orang lain, saudara, plong, gak ada tersandung dengan orang lain. Hanya nama Yesus. Yang diingat cuma Tuhan Yesus saja. Gak yang diingat lukanya kepada orang lain, kepahitannya kepada orang lain. Hanya nama Yesus. Itu namanya menggandeng Tuhan. Ya. Tuhan sanggup mengubah masalahmu menjadi berkat dan sukacita. Yang percaya katakan Amin. bagaimana mengubah masalah kita hari ini menjadi berkat. Bagaimana mengubah masalah kita hari ini menjadi sukacita. Ya. Kalau saya sering wawancara, interview, ngobrol dengan orang, setiap ngobrol dengan orang yang muncul masalah, masalah itu ada di kepala saya. Setiap orang saya tampung di kepala saya. Terus saya sendiri menghadapi hidup saya tambah bermasalah. Saya mengalami ketakutan, saya khawatir, Tuhan, kalau orang lain sudah bekerja keras seperti itu, masih punya banyak masalah, apalagi aku. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Setiap dengar ketemu orang masalah, ketemu orang masalah, ketemu orang masalah, semua bermasalah. Ya kan? Terus pulang, masuk kamar, mereka kerja seperti itu aja masih banyak masalah. Mereka banting-banting tulang, ya, tulang-tulang dibanting, masih punya masalah. Besok mau makan apa? Ya, besok untuk anak saya apa? Tidak mendapatkan jawaban. Ya kan? Bisa nggak membuat hati dan pikiran saya mengalami ketakutan dan kegentaran? Ya kan? Sementara melihat isi dompet semakin lama semakin tipis, ya, semakin lama semakin kosong, ya kan? Bisa nggak kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran? Asam lambung naik, ya, pikiran jadi kacau, nggak tenang, nggak bisa tidur. Bisa nggak? Bisa sekali, saudaraku. Bisa sekali. Orang lain yang sudah punya jaminan, sudah kerja, punya gaji tetap, masih khawatir, apalagi aku, Tuhan, gitu kan? Maka bersyukur yang bekerja, bersyukur yang sudah bekerja. Karena yang belum bekerja cari-cari kerjaan. Saudaraku, bersyukur yang punya pekerjaan. Karena apa? Yang lain sudah pada pengurangan tenaga kerja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sanggup mengubah masalahmu menjadi berkat dan sukacita. Kalau kita menggandeng Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh, saudaraku, akan muncul di situ buah roh. Katakan buah roh. Jangan buah-buah roh ya. Buah roh itu sudah jamak. Ya, kalau buah-buah roh itu tambah jamak-jamak. Ya, Alkitab mengatakan buah roh ialah kasih. Orang yang menggandeng Tuhan, hanya nama Yesus, ya, hidupnya dipimpin Roh Kudus, ya, dia punya buah roh, muncul dalam hidupnya kasih. Saya tidak akan membahas yang manusia daging, nanti banyak yang kepahitan. Ya kan? Kalau saya bahas satu persatu manusia daging, kedagingan, nanti banyak yang terluka. Ya, saya bahas yang buah roh, saudaraku. Ya, orang yang hidup yang dipimpin oleh roh, hidupnya punya buah roh. Yang pertama kasih. Ya. Ketika kita punya masalah, kita masih bisa mengasihi orang lain, bersyukur, saudaraku.
ketika kita mengasihi orang lain, tentu mengasihi diri juga toh. Kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri juga mengasihi orang lain. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu, atau kasihlah sesamamu. Gak mungkin orang mengasihi Tuhan tidak bisa mengasihi manusia. Ya, orang yang mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Makanya bergandengan tangan tadi. Bergandengan tangan dalam kasih. Nah, buah roh masuk kan. Kasih. Saudaraku, ya, percuma kita ngomongin Roh Kudus, percuma kita dibilang sudah dipenuhi Roh Kudus, yakin seyakin-yakinnya, tapi kalau hidup kita nggak punya kasih, percuma. Kasih itu buktinya apa? Nyata loh. Kalau kasih itu buktinya nyata. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada induk ayam yang akan mengorbankan anak-anaknya, pieknya. Kalau ada bahaya, dia akan mengumpulkan anak-anak ayam itu di bawah kepak sayapnya. Beda dengan ayam jago. Ada bahaya, ayam jago melarikan diri. Lalu induk ayam, makanya Tuhan itu digambarkan itu seperti induk ayam. Tidak digambarkan seperti ayam jago. Ini ada ayam jago, ada kebakaran, ada bahaya, dia lari cuma petok doang. Tapi induk ayam, dia akan petok kumpulin anaknya. Ayo kumpul. Kalau ada bahaya yang diserang induknya mati, anak-anaknya selamat. Tuhan Yesus seperti itu. Supaya kita tidak kena hukuman Tuhan, maka dia datang sebagai penanggung jawab. Kalau hidup kita ditanggung oleh Tuhan Yesus hari ini, ya, hukuman kita aja sudah ditanggung Tuhan Yesus, apalagi cuma kebutuhan kita. Walaupun pahitnya kenyataan tidak bisa dipungkiri, ya. Makanya Bapak Ibu berjalan dalam kemustahilan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sama halnya ketika kita berani berjalan dalam kemustahilan. Artinya semua prediksi kita akan lewati. Prediksi baik kita lewati, prediksi buruk kita lewati. Ya, prediksi baik itu untungnya sekian, prediksi buruk itu ruginya sekian. Untung mau rugi, jika saya melewati bersama dengan Tuhan, hidupku akan dicukupkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Ada yang observasian? Mbak Suci hari-hari ini bahagia ya? Susah? Loh, bahagia enggak? Susah enggak? Ya. Nah, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Jangan lupa kita harus masih tetap punya kasih. Yang kedua, sukacita. Bergandengan tangan menggandeng Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh, punya kasih, punya sukacita. Uang banyak tapi nggak bisa sukacita, apa jadinya? Oh, di kantong Nanda, di dompet Nanda ada uang banyak tapi nggak bisa sukacita. Enak nggak ada? Enak-enak aja deh. Ada uang 10 juta tapi hatimu pahit. Enak nggak ada? Makan apa aja nggak enak. Biasanya makan yang paling enak disukai, dia beli kecil, di kantong sudah 10 juta, mau beli apa aja bisa. Tapi ketika dimakan seperti hatinya pahit.
nggak enak, nggak ada sukacita. Supaya bisa punya sukacita, gandeng Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan hari ini. Ya, hati senang walaupun tak punya uang. Oh, bohong ya. Maksudnya percaya walaupun aku gak punya uang, hari ini aku bisa makan kenyang. Kan begitu. Kalau kita menggandeng Tuhan, apapun masalahnya, Tuhan bisa mengubah masalah kita menjadi berkat dan sukacita. Nah, Bapak Ibu, ini baru 2, sudah diangkat 2. Damai sejahtera, ada damai sejahtera, tenang, ya kan? Walaupun tidak seberapa untung, tapi saya masih untung. Basic. Walaupun tidak seberapa untung pekerjaanku, jualanku, daganganku kemarin, tapi hari ini saya masih merasa untung. Kenapa? Aku masih punya Tuhan. Lihat, kalau orang lain udah bingung, ya, bikin proposal kanan kiri, ya kan, TP kanan kiri, ya kan, ngomentarin, ya, status orang kanan kiri, supaya apa? Ada percakapan untuk bisa masuk, cari celah dan kesempatan. Itu bukan saya banget, ya kan? Karena yang saya tahu, hidup saya Tuhan yang pelihara. Walaupun hari ini saya tidak punya apa-apa, tapi saya tahu Tuhan sanggup mengubah masalahku menjadi berkah. Ya. Praktek. Kuncinya praktek apa? Firman. Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus sabar. Mas lihat orang yang sabar ya? Mungkin. Maybe. Kalau sebelahnya saya percaya nggak sabaran. Yang sabar dia. Coba kalau dua-duanya nggak sabar, apa jadinya? Kemerungsung. Kalau dua-duanya sabar, apa jadinya? Lelet. Kalau dua-duanya sabar ya lelet toh. Terlalu sabar, satu sudah sabar, satunya terlalu sabar ya lelet. Iya kan? Makanya yang satu kemerungsung, yang satu sabar, dikompromikan. Jadi setengah sabar, setengah kemerungsung dijadikan satu. Makanya pernikahan itu yang tidak cocok dicocok-cocokkan. Kalau sabar ketemu sabar lelet, kemerungsung ketemu kemerungsung hancur. Loh iya toh. Logikanya kan begitu. Makanya yang sabar ketemu dengan yang kemerungsung. Yang pendiam ketemu yang overdosis. Coba pendiam ketemu pendiam, komunikasinya lewat WA. Tolong Pi, habisin ini pakai WA. Saking silent naik, Natalan tiap hari. Silent night. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sabaran, kemurahan. Kemurahan ini cukup teori atau praktek? Bapak Ibu yang siapa yang masih ingat beberapa minggu yang lalu bahwa ada ayat hafalan? Ayo, Tante Nen. Hah? Kemarin minggu ingat, sekarang lupa ya?
Ingat, ayo Pak. Matius 10 ayat 16. ya bunyinya. Artinya gitu. Engkau akan kutaruh di tengah-tengah serigala, sebab itulah engkau harus terkit seperti ular dan tulus seperti merpati. Dicabung kabung. Hah? Salah ya Pak? Ya. Tapi saya paham maksudnya. Ya kan? Karena itu aku menyuruh kamu pergi ke tengah-tengah serigala. Tapi sudah dikabung, jadilah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Itu udah 2 ayat. Tapi saya paham. Engkau di tengah-tengah serigala. Ada yang apa lagi? Kita semua diutus oleh Tuhan untuk pergi ke tengah-tengah seperti domba di tengah-tengah serigala. Apa yang terjadi? Bahaya. Ya. Tapi ketika kita taat, kita akan menikmati perlindungan Tuhan. Tante maju tante. Saya punya banyak gift karena saya murah hati. Wah, saingan sama Tuhan Yesus. Ya. Jawaban untuk yang punya kompor dan sebagainya. Meledak. Ya, dibersihkan kompornya tante. Ini Ada lagi. Itu aja. Oh ya udah nggak apa-apa, ini tak kasih sisir. makasih Pak. Oh, kompornya bersih, rambutnya rapi. Kemurahan itu praktek Bapak Ibu. Amin. Kalau nggak praktek nggak bisa. Nggak ada nyatanya. Kemurahan itu pahit. Kenapa? Karena harus ada yang dikeluarkan. Ya. Kalau cuma kepentingan diri kita sendiri, ngapain saya kasihkan orang lain? Ya. Bu Ika mana Bu Ika? Gak ada ya Bu Ika ya. Bu Ika dulu jualan cairan ajaib berapa? Ayo, yang pernah jualan cairan ajaib. Saya beli satu kan? Iya. Itu cairan ajaib. Kompor yang berminyak set. Lap tisu set. Makin celok. Ya. Ada yang hafal ayat lagi? Pokoknya semua umur saya punya hadiah. Kamu? Enggak ada. Loh, 5 minggu yang lalu enggak ada. Enggak baca Alkitab? Enggak. Lupa, gara-gara ujian enggak baca Alkitab. Saya pernah punya janji kemarin sama adik kecil, tapi kok ini wajahnya berbeda lagi. Bukan yang kemarin. Kalau kamu datang ibadah sama Mbak Suso, Pak Suso, kamu saya kasih hadiah, ternyata yang datang mukanya beda. Beda orang lagi. Sini Lita. Lita, belajar sendiri, berani sendiri ya. Di tengah-tengah perbedaan. Sini loh. Sini. Sini. Ini namanya lintang. Tangto lintang. Nah, belajar murah hati ya.
bukan barang bekas Bapak Ibu. Barang baru ada mereknya. Bagus. Dan nanti dipakai ulang. Tuhan berkati. Kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, praktek itu berat. Kenapa? Rugi, kata orang. Rugi kan? Ngapain saya buang-buang duit? Ngapain saya buang-buang seperti itu? Kok buang-buang? Nanti tersinggung nanti kalau saya buang-buang. Kasih-kasih. Karena praktek firman Tuhan itu perlu latihan walaupun berat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemurahan. Ya. Satu lagi ada yang hafal ayat. Pao. Ayo Pao. Ya. Mulai dari yang kecil sampai yang gede saya ada. Mas Unggul. Ayo aja. Maju. Kan maju dok lu. Ya. Sing buater ya. Baca dikit. Ayat apa yang pernah kamu ingat? Galatia. Burung bunyi. DGB. Galatia 5 ayat 25. Bunyinya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi. Jika hidup kita Nina. jika hidup kita dipimpin oleh roh, Maka kita kita dipimpin oleh roh. hidup oleh roh. roh. Saya tahu kamu kata. Kamu kan kepingin membelikan anakmu toh. Wow. Untuk anakmu. Ya wis lah. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, soal yang seperti ini bukan masalah mau pamer atau unjuk gigi atau apa, ya kan? Tapi latihan apa? Kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan, ya kan? Maka ayat firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang akan menjadi bagianmu. Amin. Mengubah masalah menjadi berkat. Loh, kok bisa entek baru 2 slide? Piye Pak? Maju ya Pak. Maju iki potong meneh iki. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang hidupnya pengen diberkati yang seperti ini ya. Ulangan 28 ayat 13. Baca sekalian Pak. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Stop sampai di situ. Senang gak Pak? Tapi baca ayat di bawahnya senang gak? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang aku sampaikan pada hari ini, engkau lakukan dengan setia. Apa ini Pak? Setia, Pak. Ini susah apa Pak? Susah. Oh susah, duduk dulu Pak. Banyak orang ingin hidupnya dipromosikan Tuhan toh? Hidupnya diberkati oleh Tuhan, ya kan? Dipromosikan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan lupa,
Komanya belakang koma. Apabila engkau mendengarkan apa? Perintah Tuhan. Perintah Tuhan hari ini apa? Tadi sudah sampai kemurahan. Nanti nggak usah dibablasin ya. Nanti kalau dibablasin sampai angka 9 lagi. Ya kan? Yang aku sampaikan pada hari ini, apa yang kita dapat? Mengapa sih kita hari ini datang kepada Tuhan? Karena kita ingin mendapatkan pesan Tuhan, dan pesan Tuhan itu kita lakukan. Apa yang menjadi hidup kita hari ini dipimpin oleh Roh, digerakkan oleh Roh, ya, dikuatkan oleh Roh, kita akan menjadi berkah. Ya. Banyak orang ingin diangkat derajatnya oleh Tuhan, tapi nggak setia. Ya. Apakah saya orang yang setia? Might be. Ya, might be yes. Nanti Pak Victor mau untuk anak atau untuk diri sendiri, Pak? Atau untuk dikasihkan orang lain? Pilih sendiri kalau gitu. Loh, kan enak kok. Mau kasih siapa, Pak? Itu banyak pilihannya, Pak. Barang baru semua tuh. Oh iya. Kira-kira yang dilirik siapa, Pak? Istri. Cocok nih buat Mas. Oh, Pak Latif. Nggak sama isinya, Pak. Ya boleh, Pak, disalurkan. Maju sekalian. Mas Latif, minggu mau ngomong apa, Pak? Minggu perjamuan, sekolah minggu cepat masuk. Kita selesai. Minggu yang lalu dapat roti perjamuan, ayatnya apa, Mas? Lupa? Nggak difoto tak? Lupa juga. Oh, ya udah. Yang Mas Gratis ingat tentang apa? Tadi gue lupa pemberi minggu. Tadi gue lupa. Ada ya? Masih ada? Masih simpan ya, Mas? Mas Unggul maju aja, Mas. Kita udah lewat kok. Apa? Berkatilah siapa yang menganiaya kami, berkatilah dari hati. Berkatilah orang lain berarti ya, Mas ya. Bagus nggak itu, Mas? Bagus. Kalau terima berkat tambah bagus lagi ya, Mas. Mau itu lagi, Bapak? Itu Pak meleceh namanya. Kita nyanyi dulu lah ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lagu yang pahitnya kenyataan. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh, kata Mas Unggul tadi ya, Galatia berapa, Mas? Ayat 16 atau 28? Oh, 28. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh, maka ia akan hidup oleh Roh. Orang yang hidup oleh Roh, hidupnya berubah, gayanya berubah, keinginannya berubah. Dan dari mulutnya sering memanggil nama Yesus. Saat tiada
memberikan kepastian dan harapan. Namun kami percaya di dalam nama Yesus kami punya pengharapan dan kepastian. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyerahkan segala pergumulan dan hidup kami di tangan kuasa dalam nama Yesus. Saudara yang percaya di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan, katakan amin. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita masih tetap percaya kepada Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, maka semuanya beres kabeh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Silakan untuk para petugas persembahan maju ke depan, dan mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan-Mu buat kami dan keluarga kami. Sampai hari ini Tuhan, Tuhan mencukupkan kami. Dan sekarang Tuhan, kami memberikan apa yang kami miliki untuk persembahan rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan melihat segala isi hati kami, kerinduan kami, dan ketulusan hati kami dalam memberi yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati setiap umat-Mu yang menabur dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berulang tahun tanggal 17 ya. Papine Beben. Maju Mas. Kesaksian nyanyi ya. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Loh, masihnya dulu maju. Pak Giarto papine ulang tahun tanggal 15 minggu yang lalu. Duduk dulu. Ayat hafalan. Silakan Pi. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur Tuhan selalu menyertai saya sehingga saya sampai sekarang, sampai berusia bertambah, umur bertambah, dikasih kesehatan. Tuhan juga berkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hidup dalam kemustahilan ya. Itu judul dalam hidup kita berdua ya. Saya dan istri tidak punya pekerjaan tetap, tapi Tuhan selalu memberkati dan melengkapi setiap kebutuhan kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Mas Dian tadi pagi baca Alkitab kan? Tadi pagi waktu bangun tidur. Oh kesiangan, gak jadi kalau gitu. Ya. Dirapel sekalian Pak Kayu akhir bulan karena minggu depan. Ulang tahun ya. Saya lupa ya, bulannya sama tetap. Walaupun bukan pas bulannya, bukan pas tanggalnya, tapi kan bulannya tetap bulan 6. Shalom. Ini adalah tujuan saya ulang tahun. Saya pribadi semenjak jadi ulang tahun saya itu mengingat saya bahwa di saat saya ulang tahun, di saat juga itu pemakaman ibu saya. Jadi saya pribadi 2 tahun ini adalah 2 tahun ulang tahun yang tanpa ibu. Bagi saya itu jadi mengingat saya bahwa dan dulu selalu bareng-bareng kalau ulang tahun makan bersama. Tapi ini adalah ulang tahun. Entah kenapa saya begitu kadang dalam pikiran saya tidak ingin, karena hari ini mengingatkan saya bahwa pas saya lahir, pas ibu dimakamkan, itu menurut saya itu berat banget bagi saya. Sampai sekarang pun saya masih kadang tidak ada ingin, jujur aja saya tidak ingin, saya nggak mau ada yang mengucapkan ulang tahun ke saya, karena itu yang bikin saya ingat. Di detik-detik terakhir ibu pun, kadang saya anaknya yang ibaratnya tidak ada di situ. Semua anak saya ada di situ, bapak saya ada di situ, hanya saya yang nggak ada di situ. Itu kayak saya merasa, Tuhan, saya kok pas ya, kok pas di hari ulang tahun saya ibu nggak ada. Itu bikin saya dari saya merasa sangat, ya saya percaya ibu sudah tidak merasakan sakit di sana, ibu sudah sehat, ibu sudah sama Tuhan Yesus. Dan keluarga kami juga, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Meskipun saya tidak bekerja, anak sudah sekolah, tapi Tuhan cukupkan semua kebutuhannya. Saya bersyukur di situ. Cuman kadang petani ini jadi bikin saya selalu sedih gitu. Belakang ini karena ya di ulang tahun pas ibu dimakamkan gitu, jadi akan selalu
sakit. Puji Tuhan, saya bersyukur kok. Semua adalah rencana Tuhan buat kehidupan saya. Saya harus kuat. Ya memang ini jadi selalu pengingat buat saya. Gitu aja sih Mas. Satu pertanyaan. Firman Tuhan apa yang pernah disampaikan oleh Ibu? Kalau banyak ya Mas. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Ya. Kalau ayatnya sih mungkin Ibu ini ya Mas. Cuman Ibu sering mengajarkan bahwa ketaatan seorang istri sama suami itu yang sering kadang Ibu ajarkan pada saya. Jadi kadang kalau misalkan apapun Ibu selalu bilang, "Oke loh, bojomu nisit yang diutamakan. Kamu harus apa-apa sama suami dulu. Misalkan ladenin suami dulu." Katanya gitu. Gampang kan? Itu kadang Kok gue nyeburi? ada sepele ya, mungkin seperti ibu keteladanan ibu sama bapak kayak gitu kan. Jadi kadang oh ya, bojomu kadang pulang terus digawein kopi belum kata kayak gitu. Itu kadang mungkin hal-hal yang nasihat-nasihat itu yang kadang yang akan selalu saya ingat, harus ini, harus seperti ini, harus seperti itu gitu loh. Apalagi yang setiap hari saya selalu telepon-teleponan sama ibu. Sekarang sudah nggak ada sosok ibu jadi. Berarti pesan umum. Ya ayatnya Efesus pasal 5 ayat 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi sudah cukup mengingat. Pagi tadi baca Alkitab enggak? Lupa lagi ya. Kalau pengen cuma berdoa. Tuhan berkati. Saudaraku, saya jemput untuk bangkit diri. Kita akan berdoa untuk Mas Rian, Pak Giarto, Mbak Ayu yang ulang tahun. Sebelumnya Bu Trisno, Suwarti Kembar, ya, Bu Cipto, sama Pak Victor, Bu Adina. Ini kita rapel itu 1 bulan. Siapa tahu minggu besok saya juga gak ada. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengingat akan saudara-saudari kami. Berdoa untuk Bu Cipto, berdoa untuk Pak Victor dan Bu Erlina, berdoa untuk Bu Trisno, berdoa untuk Pak Giarto, berdoa untuk Mas Rian, berdoa untuk Bahayu yang berulang tahun di bulan ini, juga untuk Mas Yohanes. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan pengharapan dan kepastian bahwa pengharapannya dalam Tuhan selalu ada jawaban. Dan hari ini kan percaya Tuhan sudah menanggung masa depan saudara-saudara kami. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, Tuhan menghiburkan apa yang menjadi kesusahannya. Tuhan memberkati apa yang menjadi harapan-harapan. Dan hari yang kita bersyukur di dalam berkat satu nama, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu. Terima kasih Bapak di dalam berkat nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, pasanganmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anak, bahkan orang yang tinggal bersamamu menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap hari, setiap pagi Tuhan sediakan bagimu. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi hidupmu. Kau yang percaya Tuhan berkuasa, Tuhan